Ferratti Ferro è una macchina da caffè di alto valore. Halo para pengusaha dan calon pengusaha, pastikan kalian subscribe channel YouTube ini, karena dengan mensubscribe channel YouTube ini, kalian akan mendapatkan update seputar mesin komersial dan juga mesin industrial. Jadilah bagian pengusaha yang sukses dan juga terus berkembang bersama kami, Indotara Persada. Halo Sobat Ferratti, kembali lagi dengan saya Seldo Bagus Romansyah. Kali ini kita akan membahas tentang espresso dan juga turunannya. Selain itu, hari ini kita akan belajar sedikit bagaimana sih caranya mengkalibrasi mesin espresso supaya hasil espresso yang dihasilkan juga sesuai dengan karakter yang kita inginkan. Nah, buat para Sobat Ferratti yang ingin belajar tentang cara kalibrasi ataupun bagaimana sih cara membuat espresso yang benar, saksikan video ini sampai habis. Oke Sobat Ferratti, jadi kali ini untuk membuat espresso saya akan menggunakan mesin dari Ferratti Vero Indonesia, yaitu mesin espresso dengan tipe FCM 3201. Selain itu juga saya akan menggunakan grinder dengan tipe FGM 800JX. Nah, selain itu, di sini saya juga akan menggunakan coffee beans ataupun house blend dari Coreros. Kali ini saya akan menggunakan house blend dengan takaran 70% Arabica dan juga 30% Robusta. Karena di sini saya akan membuat sajian espresso. Jadi saya hanya ingin merasakan espresso yang nikmat dengan rasa yang balance pastinya. Oke? Nah, Sobat Ferratti, jadi langsung saja ketika kita ingin membuat espresso, apa saja sih yang harus diperhatikan dan apa saja yang harus dikalibrasi? Yang pertama, Sobat Ferratti harus mengkalibrasi yang namanya grinder. Itu sudah pasti. Nah, jadi kalau kita kaitannya kalibrasi dengan grinder, yang perlu diperhatikan yang pertama dan paling utama itu adalah grind size. Sobat Ferratti harus membuat gilingan kopi itu halus dan juga sesuai. Jadi bukan hanya halus. Kalau hanya sekedar halus, nanti dikhawatirkan espresso yang dihasilkan tidak sempurna. Bisa jadi terlalu halus, justru nanti espresso tidak mau keluar dari si portafilter ini. Dan begitu pula jika grind size terlalu kasar, maka aliran espresso akan terlalu deras. Itu juga tidak baik. Nah, selain grind size, berikutnya itu ada dosing. Apa itu dosing? Nah, dosing itu adalah ketika kita menakar bubuk kopi di dalam portafilter. Jadi berapa banyak jumlah kopi yang kita gunakan itu bisa disebut dengan dosing. Oke, sebagai contoh kita akan menggunakan porta untuk dengan double basket dan juga double spot. Berarti dosing yang kita butuhkan adalah sebanyak 18 gram. Jadi gramasi dari bubuk kopi yang jatuh dari grinder itu nanti harus sekitar sebanyak 18 gram. Apakah boleh lebih? Tentu saja boleh. 18, 19, 20 itu masih bisa digunakan untuk double basket ini. Oke, kalau kita bicara dosing, kita butuh yang namanya timbangan. Nah, selain dosing, lalu berikutnya ada yang namanya tamping. Tamping itu adalah teknik memadatkan kopi di dalam porta. Ketika kita sudah menggiling kopi sebanyak 18 gram, lalu kita harus memadatkannya. Itu yang disebut dengan teknik tamping. Kita membutuhkan yang namanya temper. Nah, dalam proses menamping, yang harus diperhatikan yang pertama adalah kopi itu harus padat, yang kedua tidak boleh miring, dan yang ketiga adalah harus bersih. Jadi setelah menamping, pastikan porta bersih. Jangan sampai ada bubuk kopi yang tertinggal, sehingga ketika kita membuat espresso, nanti si sisa dari bubuk kopi yang nyangkut di sini akan menghalangi proses keluarnya espresso, ataupun nanti takutnya bubuk kopi yang tersisa di pinggiran jatuh ke dalam espresso kita, sehingga ketika kita meminum espresso ada rasa seperti pasir di lidah karena adanya bubuk kopi yang jatuh ke dalam espresso kita, seperti itu. Oke, tadi sudah saya jelaskan, yang pertama ada grind size, yang kedua ada dosing, dan yang ketiga ada tamping. Langsung saja, kali ini kita akan membuat menu sajian espresso. Jadi 1:2 adalah rasio antara bubuk kopi dengan juga air
yang nantinya akan dihasilkan dan menjadi sebuah espresso. Jadi 1 bubuk kopi, 1 gram bubuk kopi itu setara dengan 2 mili ataupun 2 gram dari espresso yang dihasilkan. Jadi ketika tadi saya menggunakan 18 gram bubuk kopi, espresso yang dihasilkan adalah sebanyak 36 mili gitu. Nah, karena di sini saya menggunakan double spot, di sini saya akan menjadikannya espresso ini double espresso. Jadi dari 18 gram ini nanti akan keluar di spot yang pertama, yang kanan itu sebanyak 18, yang kiri juga 18. Itu disebut double espresso. Nah, selain espresso juga ada istilahnya doppio. Apa sih doppio? Nah, jadi ketika pemirsa membuat espresso dan dijadikan satu dalam satu cangkir atau satu sajian, itu disebut dengan doppio. Jadi pemirsa meminum espresso dari 2 spot, jadi dia lebih banyak begitu. Nah, selain doppio ada juga yang namanya ristretto dan juga lungo. Apa itu ristretto? Ristretto itu dari kata ristret, artinya memotong atau mempercepat dari proses ekstraksi espresso. Kalau tadi espresso kita membuat dengan rasio 1:2, nah ristretto berarti memotong kurang lebih separuhnya dari jumlah takaran espresso. Jadi kalau tadi harusnya keluar espresso sebanyak 36 mili, untuk ristretto hanya dibutuhkan kurang lebih 18 mili, atau bisa juga disebut dengan rasio 1:1. Pemirsa juga bisa nih membuat yang namanya double ristretto. Jadi pemirsa akan mendapatkan 9 mili dari spot kanan dan juga 9 mili dari spot yang sebelah kiri. Itu yang disebut dengan double ristretto. Atau biasanya juga double ristretto dikaitkan dengan 1 porsi ataupun 1 cangkir, namun keluarnya dari porta ini hanya sebanyak 18 mili. Lalu selain ristretto tadi saya bilang ada yang namanya lungo. Apa itu lungo? Kalau lungo itu dari kata lang atau long, panjang. Jadi mengekstraksi secara panjang. Jadi justru dia kebalikannya ristretto yang mempercepat. Kalau ristretto mempercepat, kalau lungo justru dia memperlama proses ekstraksi. Jadi untuk lungo sendiri biasanya rasionya di atas 1:3. Nah, jadi kalau pemirsa pakai 18 gram bubuk kopi, itu tinggal dikalikan 3 jumlahnya. Dan untuk lungo sendiri itu biasanya digunakan untuk beberapa menu seperti menu-menu es kopi susu ataupun menu-menu kopi kekinian. Karena dengan kita membuat espresso dengan teknik lungo, memperpanjang proses ekstraksi, kopi yang dihasilkan pastinya itu akan membuat rasa kopi yang dominan adalah pahit. Nah, rasa kopi yang pahit biasanya cocok untuk menu-menu ataupun sajian es kopi susu. Oke, jadi langsung saja. Tadi ini udah ada kopinya di dalam. Lanjut kita membuat yang namanya espresso terlebih dahulu. Di sini saya akan gunakan timbangan. Jadi saya akan menggunakan 1:2. Di sini saya akan menggunakan manual. Langsung saja kita tekan. Oke. Saya matikan dulu. Nah, ini yang disebut dengan espresso. Jadi ini ada sebanyak 18 mili, yang ini juga sebanyak 18 mili. Ketika ini digabung, dijadikan satu sajian, tadi ditadah dalam satu tempat, itu bisa disebut dengan yang namanya doppio. Kalau ini adalah espresso double shot. Nah, kremanya sangat cantik. Jadi saya juga harus menginfokan kepada Sobat Ferrati,
ciri-ciri espresso yang bagus itu bisa dilihat dari tampilannya. Jadi ketika tadi espresso ini netes, Sobat Ferrati bisa perhatikan, harusnya ketika espresso itu dibuat, itu ada 3 layer warna. Jadi itu mengindikasikan yang pertama krema, lalu di tengahnya ada heart, dan juga ada body. Ketika memiliki 3 layer warna, itu bisa diindikasikan espresso Sobat Ferrati sudah benar dan juga sudah nikmat. Tapi harus dicoba dulu, jangan cuma melihat dari tampilannya saja. Nah, oke pemirsa, tadi sudah jadi double shot dari espresso. Nah, tadi saya juga bilang, ketika espresso atau double espresso itu disajikan dalam satu cangkir ataupun dalam satu wadah, itu disebut dengan doppio. Nah, sebenarnya gelas ini juga terlalu besar nih. Jadi biar terlihat jelas nanti bedanya antara ristretto dan si espresso ini, mungkin ini akan saya jadikan satu dan itu bisa disebut dengan doppio. Oke, jadi ini hanya contoh. Jadi harusnya waktu dia menetes dijadikan dalam satu wadah, itu disebut doppio. Nah, seperti ini kurang lebih sebanyak ini. Oke, saya taruh dulu. Berikutnya kita bikin ristretto. Nah, dari ristretto ini kita juga akan membuat double ristretto. Cuman di sini saya akan gunakan satu cangkir juga. Jadi nanti biar ketahuan, karena di sini gelas atau cangkir untuk espressonya terlalu besar. Jadi mau nggak mau dijadikan satu wadah saja ya, pemirsa. Oke, lanjut. Saya harus menimbang kopinya terlebih dahulu. Green size tidak perlu dirubah selagi biji kopi yang ada di dalam hooper masih sama. Oke, sudah 18 gram, kita ratakan, lalu kita tamping untuk dipadatkan. Oke, dibersihkan, lalu masukkan ke dalam group head. Jika sudah, ambil timbangan dan juga gelas. Berikutnya kita nyalakan. Dilihat gramasi yang netes di timbangan. Pastikan dia 1:1. Oke, mantap. Nah, ini yang disebut ristretto. Jadi ini sebenarnya double ristretto. Dari double basket dan juga spot dijadikan satu. Dan kalau kita bandingkan, tuh, dia kurang lebih setengahnya dari si espresso yang tadi kita buat. Nah, ini espresso dan ini ristretto, separuhnya. Oke, berikutnya kita akan membuat yang namanya lungo. Kita siapkan kembali. Jangan lupa di flash, lalu dibuang. Oke, kita lanjut lagi Sobat Ferrati. Yang berikutnya kita akan membuat yang namanya lungo. Jadi tadi sudah ada ristretto, espresso, berikutnya kita bikin lungo. Sama aja seperti tadi, kita timbang kopinya sebanyak 18 gram. Masih kurang sedikit. Oke, cukup. Kita lanjut tamping. Pastikan dia bersih, padat, dan juga
lurus dan rata. Masukkan ke dalam group head. Kita ambil timbangan. Oke. Lalu kita nyalakan. Oke, angka sudah mulai berjalan. Oke. Idealnya espresso 25 detik. Kalau lungo pasti dia lebih panjang waktunya. Oke, kurang dikit. Oke, sudah jadi. Kita bisa ambil dulu timbangannya supaya tidak tumpah. Nah, ini dia pemirsa yang disebut dengan lungo. Oke, ketika kita bandingkan, nah, bisa sangat jelas perbedaannya. Ristretto memiliki takaran yang lebih sedikit, lalu berikutnya ada espresso, atau ini lebih tepatnya double espresso, dan juga ada lungo. Begitu. Jadi ini double espresso atau doppio. Sekarang saya akan mencobanya satu persatu, mulai dari, mungkin saya akan nyobanya dari espresso dulu ya. Berikutnya saya mencoba ristretto. Oke, yang terakhir ada si lungo. Oke, dari ketiga sajian espresso, ristretto, dan juga lungo ini, setelah saya coba, jadi memang kalau pemirsa ingin mendapatkan rasa yang ya bisa dibilang balance, manisnya dapat, asamnya dapat, body atau pahitnya pun dapat, itu menurut saya lebih cocok memang untuk pembuatan espresso. Nah, berikutnya, kalau pemirsa ingin menonjolkan rasa asam dan sedikit manis tanpa adanya pahit ataupun body yang tebal, jadi kalau pengen body yang tipis dan cenderung rasanya asam dan manis, itu bisa menggunakan ristretto. Jadi ristretto itu memang diciptakan untuk mengekstraksi kopi supaya sebelum kopi ini keluar dari rasa pahitnya, itu sudah di stop atau sudah dihentikan proses ekstraksinya. Makanya kenapa dia disebut ristretto. Jadi dia memang sengaja diputus proses ekstraksinya sebelum jadi sampai espresso. Berikutnya, kalau pemirsa ingin mendapatkan cita rasa body yang kuat, body yang tebal, rasa asamnya tipis dan cenderung manis, itu bisa menggunakan lungo. Apalagi kalau pemirsa menggunakan house blend seperti saya tadi, pakai house blend 70 Arabica, 30 Robusta. Jadi rasa body dari Robustanya keluar, namun dari Arabicanya pun membantu untuk mengeluarkan rasa manis. Jadi tidak sampai keluar rasa bitter. Tapi mungkin akan berbeda lagi kalau mungkin pemirsa menggunakan kadar kopi Robusta yang lebih banyak. Pasti rasa bitternya atau rasa pahitnya akan keluar jika dibuat untuk lungo. Tapi dengan bin Coreros 70% Arabica, 30% Robusta, bahkan ketika dibuat lungo seperti ini, rasanya pun masih sweetnya dapat. Bodinya medium lah, dia nggak terlalu kuat dan juga bitternya belum keluar, jadi dia tidak dapat pahitnya. After taste-nya pun masih
cukup nyaman, clean dia. Dia tidak meninggalkan rasa pahit yang tidak enak. Jadi rasanya masih nyaman. Ketika menu ini, ketika saya coba semua, rasanya sangat unik, berbeda, dan berkarakter pastinya. Tinggal kalian, para Sobat Ferrati, ingin membuat sajian menu turunan dari espresso itu seperti apa. Kalau memang Sobat Ferrati ingin membuat cappuccino, mencampurnya dengan susu, dan ingin mendapatkan karakteristik manis dan juga balance, Sobat Ferrati bisa menggunakan espresso. Namun jika Sobat Ferrati ingin membuat americano dan ingin menonjolkan rasa asam yang segar dan juga ada sentuhan rasa manisnya, Sobat Ferrati bisa menggunakan ristretto ataupun double ristretto. Nah, ketika Sobat Ferrati ingin membuat menu sajian es kopi susu yang nantinya akan dicampur gula, pemanis, ataupun dicampur beraneka rasa sirup, itu sepertinya lebih cocok jika menggunakan lungo. Karena karakter body yang cukup tinggi itu akan membantu kopi tetap menonjol ketika sudah tercampur sirup maupun susu. Oke, sampai sini saja pembahasan kita kali ini. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah para Sobat Ferrati kalau ingin membuat suatu menu harus paham yang namanya kalibrasi. Kalibrasi yang paling dasar adalah green size. Sobat Ferrati harus tahu berapa tingkat halus, seberapa tingkat kehalusan kopi yang dihasilkan dari sebuah grinder. Dan juga yang berikutnya, Sobat Ferrati harus tahu yang namanya dosing. Jadi, Sobat Ferrati harus menyesuaikan menggunakan porta yang seperti apa dan juga berapa banyak bubuk kopi yang digunakan untuk porta tersebut. Jangan sampai Sobat Ferrati pakai single porta, pakai single basket, tapi diisi 18 gram kopi. Pastinya itu sangat kebanyakan dan tidak sesuai. Nah, yang terakhir itu ada tamping. Nah, tamping ini yang memang sulit karena setiap orang pasti memiliki acuan daya tekan yang berbeda-beda. Cuma yang selalu saya tekankan ketika Sobat Ferrati menamping kopi itu harus lurus, padat, dan juga bersih pastinya. Oke, jadi itu tadi kesimpulannya. Sekarang kita sudah sampai di penghujung video. Saya Seldo Bagus Romansyah mengundang kalian para Sobat Ferrati untuk hadir ataupun datang langsung ke showroom kami di Geraha PT Indotara Persada di kawasan Industrial Millennium Estate, Cikupa, Tangerang. Kalian di sini diperbolehkan untuk membuat video ataupun berfoto secara gratis. Jangan lupa juga, Sobat Ferrati harus like, komen, serta subscribe, dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya Sobat Ferrati bisa mendapatkan update terkait mesin kopi Ferrati Vero Indonesia. Sekian video saya tentang teknik dasar kalibrasi serta turunan espresso. Sampai jumpa di video-video berikutnya.